wabarakatuh. Saya Sabella Ramadiani Fitri dengan NIM 12 2047 dari kelas 12 3A 30. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok dari tim saya yang membuat aplikasi data mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Alfensyah dengan NIM 12 2028, kelas 12 3A 30, program studi Sistem Informasi Bina Sarana Informatika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ventinur, NIM 122000106 dari kelas 12 3A 30 dari kelompok data mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Perkenalkan, nama saya Randa Bangsa, NIM 120072, kelas 12 3A 30, jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Furkon dengan NIM 12 2040 409 dengan kelas 12 3A 30 yang akan menjelaskan tentang proyek final. Kelompok kami membuat sebuah aplikasi sederhana yang akan menampilkan website berupa yang berisi data mahasiswa. Referensi dari aplikasi kelompok kami ambil dari akun YouTube String Coding yang berjudul 6 tes data tutorial Coordinator 4 dan Bootstrap 4. Membuka komen form di folder tempat aplikasi yang sudah saya buat. Dan saya sudah buka akun YouTube saya. Karena repositorinya sudah saya buat, jadi kita langsung git base here di folder tempat penyimpanan source kodenya. Perintah git ini itu kita git commit with commit, lalu kita git branch, ikutkan sesuai yang di sini. Setelah sudah, kita masukkan username atau email, lalu kita ambil token terlebih dahulu, token baru. GitHub kita refresh, maka ini sudah masuk ya, yang tadi kita push udah ada di app publik dengan nama project final data mahasiswa plus commit. Lalu manage access, add people, add user to repository. Nanti mereka akan mendapatkan email memberikan tugas kepada masing-masing anggota kelompok saya. Saya masuk ke issues, lalu klik milestone, new milestone, judulnya. Baiklah, ini saya akan menulis tugas-tugas yang akan saya berikan kepada anggota kelompok saya atau jangka panjang mengenai proyek kami. Di sini saya akan memberi tugas kepada beberapa anggota kelompok yang menerima undangan dari email saya. Ini adalah kode yang sudah saya dan anggota kelompok saya buat. Kami juga sudah beberapa hari yang lalu sudah mencoba untuk menjalankan website tersebut. Saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu membuat aplikasi website sederhana ini. Kami menggunakan framework V4 atau Coordinator 4. Fungsi Coordinator 4 sendiri adalah untuk mempercepat dan mempermudah kita dalam pembuatan website. Membuat aplikasi website sederhana ini, kami menggunakan Coordinator. Fungsi Coordinator 4 sendiri adalah untuk mempercepat dalam pembuatan website, sekaligus mempermudah kita dalam membuat website, menghasilkan struktur pemrograman yang sangat rapi, baik dari segi kode maupun struktur file PHP-nya, memberikan standar coding sehingga memudahkan kita atau orang lain untuk mempelajari kembali sistem aplikasi yang dibangun. Kita juga menggunakan Bootstrap. Bootstrap sendiri adalah kerangka kerja CSS yang bersifat open source
dan digunakan untuk kebutuhan pembuatan tampilan desain visual dari aplikasi web atau sebuah situs website. Untuk penggunaan dari framework ini digunakan untuk membantu dalam menyusun program aplikasi pada sisi front end. Nah, di sini saya akan menjelaskan file .env. Di dalam file .env ini ada CI environment sama dengan development. Env sendiri adalah kepanjangan dari environment. Fungsinya untuk menampung sebuah kunci atau key seperti API keyboard dan lain-lain. Walaupun bisa tidak usah menggunakan ini, tetapi alangkah baiknya untuk data kunci yang seringkali kita panggil disimpan ke dalam file tersendiri. Nah, di dalam file env ini ada sebuah database yang akan kita gunakan dalam pembuatan website. Kita menggunakan localhost, di sini kita panggil localhost, dan folder yang kita gunakan namanya sncim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan beberapa file dan fungsinya, yaitu database, header, dan sidebar, di mana file database ini fungsinya untuk menyimpan data di localhost yang dihubungkan dengan Visual Studio Code dan website. Dan file header fungsinya untuk merubah tampilan sisi atasnya, yaitu judul. Dan file sidebar fungsinya untuk merubah tampilan sisi kiri dari website. Terima kasih. Jadi pertama kita git init dulu. Kami membuat sebuah aplikasi. Setelah itu masukkan git config username-nya sama emailnya. Selanjutnya di git remote remove origin, lalu git branch mine dan git pull origin mine. Setelah itu kita jalankan ke Visual Studio Code-nya. Di sini saya menjelaskan tentang footer dan top bar. Untuk footer ini untuk merubah tampilan notifikasi serta profil yang kita inginkan. Tetapi di sini kita mematikan notifikasinya karena masih di luar kemampuan kita. Selanjutnya yaitu top bar. Top bar selanjutnya yaitu top bar. Top bar merubah tampilan atas website agar menarik, dan selanjutnya yaitu top bar. Top bar ini untuk merubah tampilan atas website agar menarik. Nah, setelah itu tugas yang kita buat lalu git add top bar dan footernya, dan commit yaitu top bar dan footer. Lalu setelah itu di git push. Setelah di git push, tugas saya sudah masuk ke GitHub-nya data mahasiswa. Saya akan menjelaskan kegunaan edit file controllers, home PHP, dan file views home index PHP, yang dimana gunanya untuk mengubah isi serta memanggil file yang akan dihubungkan atau dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke materi awal, di sini saya di-invite oleh Sabela Ramadhani Fitri untuk masuk ke link repository. Saya klik. Not all. Karena saya belum login, saya login dulu. Dan saya sudah masuk sebelumnya. Ini kita akan memulai cara menginput data di Visual Code.
pertama di sini fungsi dari semua folder yang ada file di sini. Ini adalah untuk website localhost yang sudah kita punya. Ini kita buka ya, di sini filenya. Kita buka data mahasiswa dan ini yang terjadi. Kita akan input data di sini. File yang tersebut adalah footer, header, sidebar, topbar, dan ini saling berconnect. Di sini untuk mengedit semuanya, termasuk input data, nomor, nama, NIM, dan lain-lain. Di index hanyalah untuk menghubungkan saja. Di models ini adalah untuk mengkonekkan ke the localhost, itu yang ini, localhost php-admin yang ini. Terus controllers mahasiswa ini adalah awalnya yang merupakan rumah dari dia, dilihat, dan ini jadinya kalau kita sudah menjadikan datanya, kita input, masukkan NIM, hanya boleh dengan angka, masukkan nama terserah, dan sudah jadi di sini data mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih kalau ada salah kata dan kurang jelas, mohon maaf. Kami di sini juga masih belajar. Terima kasih. Di sini saya akan push GitHub ke GitHub, yaitu git add controllers. Dan yang terakhir adalah tampilan dari GitHub project kami, yaitu data mahasiswa. Di sini dapat kita lihat sudah yang contributors di dalam project ini sudah pas 5 orang. Ada saya sendiri, Sabila Ramdhani Fitri, kemudian Yesterday Line yaitu akun Noval Furqon, lalu akun dari Ventinur, lalu akun dari Randa, dan ini akun dari Febri. Kelima anggota sudah berkontribusi di dalam project UAS web programming ini. Sekian kami tutup proses pengerjaan project UAS web programming. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan karena kami masih belajar dan kami mengerjakan sesuai dengan kemampuan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.